Perkenalkan, nama saya Delima Gistakonda dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Program Studi Pendidikan Agama Kristen kelas D dengan NIRIM 1020229001. Pada video ini saya akan membagikan bagaimana pandangan etika Kristen mengenai kasus bunuh diri untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah Etika Kristen. Selamat menyaksikan. Etika Kristen menekankan hubungan pribadi dengan Tuhan dan juga sesama, serta prinsip-prinsip moral yang menuntun umat Kristen dalam pengambilan keputusan etis berdasarkan ketetapan Alkitab. Dalam pandangan etika Kristen, kasus bunuh diri umumnya dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran dasar iman Kristen. Nah, pandangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip penting dalam teologi Kristen mengenai kehidupan, martabat manusia, dan juga kehendak Allah. Adapun beberapa poin yang menjadi dasar utama terhadap pandangan ini adalah yang pertama, kehidupan adalah pemberian Allah. Nah, dalam iman Kristen, kehidupan dianggap sebagai karunia dari Tuhan, dan hanya Tuhan yang berhak untuk menentukan awal dan akhir kehidupan. Nah, bunuh diri dipandang sebagai tindakan untuk mengambil kendali atas kehidupan seseorang yang dianggap melanggar kehendak Allah. Nah, bisa kita baca dalam Imamat pasal 19 ayat 28 yang berkata, "Janganlah membuat tanda-tanda potongan pada tubuhmu karena orang mati, dan janganlah membuat tanda-tanda pada dirimu, akulah Tuhan." Yang kedua, dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 yang berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Nah, poin yang kedua yaitu keharusan untuk menghargai martabat hidup. Nah, dalam ajaran Kristen, setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, atau biasa dikenal dengan kata imago Dei. Nah, hal ini berarti bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang tak ternilai. Nah, dan martabat setiap individu harus dijaga. Mengakhiri hidup sendiri melalui bunuh diri dipandang sebagai pelanggaran dalam nilai ini. Nah, ayat Alkitab yang mendasari dari poin ini dari Kejadian pasal 1 ayat 27 yang berkata, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Poin yang ketiga yaitu harapan dan kasih Allah. Nah, dalam Alkitab, Tuhan dipandang sebagai sumber harapan bahkan dalam kesulitan dan penderitaan. Nah, ketika seseorang menghadapi tantangan atau depresi, iman Kristen mengajarkan bahwa mereka harus mencari penghiburan dan pertolongan dari Allah, dan bahwa kasih setia anugerah Allah selalu ada bagi mereka. Mazmur 34 ayat 18 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Nah, yang kedua, dari Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 yang berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita." Yang keempat, yaitu pengampunan dan pemulihan. Nah, meskipun bunuh diri ini dipandang sebagai dosa dalam banyak tradisi Kristen, ajaran Kristen juga mengakui belas kasihan dan pengampunan Allah.
Nah, gereja-gereja tertentu mengajarkan bahwa meskipun bunuh diri ini adalah dosa, itu bukanlah dosa yang tidak bisa diampuni. Karena Tuhan selalu siap untuk memulihkan mereka yang bertobat dan mencari kasih karunia-Nya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kelima yaitu dukungan dan perhatian untuk mereka yang berjuang. Nah, gereja dan komunitas Kristen biasanya mendorong para anggotanya untuk memberikan perhatian, dukungan dan pendampingan bagi mereka yang mengalami depresi atau pikiran bunuh diri. Nah, banyak gereja yang menyediakan layanan konseling, rohani, doa, dan bantuan praktis sebagai bagian dari kasih pelayanan mereka kepada sesama. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya kasus bunuh diri dari segi pandangan etika Kristen. Yang pertama yaitu berdoa dan meminta bimbingan Roh Kudus. Yang kedua yaitu merenungkan ajaran Alkitab. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan. Yang keempat yaitu konsultasi dengan pimpinan rohani atau orang percaya. Yang kelima yaitu memperhatikan etika kerajaan Allah. Yang keenam yaitu menjaga hati nurani bersih. Yang ketujuh yaitu mempertimbangkan dampak terhadap relasi dengan Tuhan. Dan yang kedelapan tanggung jawab sosial. Dan yang kesembilan yaitu menghidupi buah-buah roh. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, orang Kristen dapat membuat keputusan etis yang tidak hanya selaras dengan prinsip-prinsip moral, tetapi juga untuk memuliakan Tuhan dengan memperhatikan kasih serta keadilan kepada sesama manusia. Jadi, kesimpulannya ialah etika Kristen umumnya memandang bunuh diri sebagai tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah karena melanggar prinsip martabat manusia dan kehidupan sebagai anugerah Allah. Namun, ada juga penekan kuat pada belas kasihan, pengampunan, dan dukungan bagi mereka yang berjuang dengan pikiran bunuh diri. Nah, Tuhan dipandang sebagai sumber harapan dan pemulihan bagi setiap orang yang mencarinya di tengah-tengah penderitaan mereka. Dari video yang saya sharingkan, pesan yang dapat saya sampaikan mengenai pandangan etika Kristen terhadap kasus bunuh diri ialah hidup adalah anugerah Tuhan yang harus dihargai. Nah, meskipun bunuh diri ini melanggar martabat manusia, namun Tuhan selalu menawarkan kasih, pengampunan, dan harapan bagi mereka yang menderita. Nah, dukungan dan kepedulian terhadap sesama yang berjuang sangatlah penting. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai pandangan etika Kristen mengenai kasus bunuh diri. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang telah menonton video ini. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.